selamat datang kembali di channel Bang Semi. Di video kali ini gue pengen ngebahas satu motor yang menurut gue di mata tuh unik dan elegan lah bisa dibilang. Kalau di video sebelumnya gue sudah bahas Honda ADV yang 160. Sekarang gue mau bahas si Honda Scoopy yang tahun 2022. Dan lagi-lagi ini punya temen gue. Jadi kalau misalkan kalian lihat pakaian gue masih pakaian kerja, karena emang pas banget temen gue datang ini pas banget lagi nyantai guanya. Jadi emang lagi jam-jam kerja nih. Jadi gue nyolong-nyolong waktu ya. Dan gak lupa di belakang gue dibantu oleh Bang Radit. Jadi kalau misalkan kalian mau follow IG kita juga nanti ada di deskripsi. Jadi apa sih yang bikin beda Honda Scoopy ini sama Honda Scoopy yang seri sebelumnya? Kalau dilihat dari kasat mata, yang bikin beda Honda Scoopy ini dengan seri yang sebelumnya itu berarti di tahun 2000 berapa bang? 19 ya? Kalau nggak salah ya 19 ya yang dibawanya ini ya. Sebelum ini pokoknya 2-3 tahun ke belakang lah ya. Itu yang bikin beda adalah bentuk lekukan dari bodi si Honda Scoopy ini. Kalau yang gue lihat Honda Scoopy tahun 2022 ini yang punya temen gue ya, itu balik kayak ke masa jayanya Honda Scoopy yang tahun pertama. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian samping kanan, dia itu udah bukan lagi ngebulet, bukan lagi kayak apa ya, kayak batok keong gitu, tapi dia lebih ke arah datar yang emang bikin motor ini tuh auranya tuh aura-aura klasik gitu. Nah, tapi sebelum kita ngebahas keseluruhan motor, gue mau bahas detail dari masing-masing si Honda Scoopy ini. Mulai dari bagian depan lampu yang jadi ciri khas si Honda Scoopy tidak akan berubah dari generasi pertama sampai sekarang. Cuma mungkin yang berubah adalah dari penggunaan si bohlamnya aja ya. Kalau sebelumnya kan halogen, terus sempet yang apa ala-ala Proji gitu, sampai yang sekarang udah LED. Nah, LED-nya di bagian tengah dia bukan lagi bulat satu, tapi dia dibikin kayak agak oval, terus agak lebar. Nah, si LED ini yang berubah nih, tapi bentuk keseluruhannya dari mikanya ini bisa gue bilang masih ciri khas banget Scoopy. Terus yang bikin bedanya lagi adalah di bagian sen kanan, sen kirinya dia udah kayak apa ya? Udah mendekati si fog lamp depan nih. Jadi bentuknya minimalis gini. Terus di bagian mikanya nih kayak ada potongan diamond gitu. Jadi memberikan kesannya tuh klasik tapi mewah. Terus yang uniknya lagi, dari yang generasi kalau nggak salah 2017 sampai yang sekarang, Scoopy itu kan tadinya pakai yang generasi pertama tuh pakai ring 14 kalau nggak salah ya peleknya. Nah, dari tahun 2017 itu berubah sekarang pakai ring 12. Ini yang Prestige Black. Kenapa gue bilang unik? Karena perpaduan warnanya ini menurut gue yang paling eye catching. Tapi gue belum lihat warna-warna yang lain sih sebenarnya. Cuman dari kasat mata gue, warna Scoopy yang Prestige Black ini yang paling mewah. Karena peleknya sendiri dia warnanya itu udah beda. Ini bisa dibilang kayak warna apa ya? Warna-warna bronze yang pelek-pelek mahal gitulah. Jadi perpaduan hitam ketemu warna pelek yang coklat gini itu udah cocok banget. Terus bagian spion ini juga masih dari ikoniknya Scoopy, bentuknya bulat klasik gini. Ini kalau nggak salah dulu Bang Radit sempet pakai nih. Apa model-model yang spion kayak gini. Nah, uniknya di Scoopy ini, kalau misalkan kalian beli yang di bawahnya Prestige sama yang Prestige, itu ada pembeda di display speedometer. Dimana kalau di speedometer yang Prestige yang keyless, gue hampir lupa nunjukin kuncinya. Nah, kuncinya kayak gini. Beda kayak kuncinya ADV ya. Jadi di displaynya yang ini, yang Prestige ini, dia ada aksen biru, terus ada MID-nya. Nah, MID-nya itu ada apa aja nih? Kita buka dulu. Oke, di MID-nya Honda Scoopy yang baru ini dia ada total kilometer, ada indikator bensin, sama ada jam. Terus kalau kita pencet lagi tombol kecil ini dia ada trip. Terus ada consumption dari bahan bakar itu sendiri. Jadi dia 1 liter bisa berapa kilometer. Terus average-nya di sini 39,3 per liter. Gua nggak tahu deh yang pakai ini temen gua dia pakainya bahan bakarnya apa.
Oke, kalau untuk display dari speedometer seperti itu. Terus yang di sekarang juga dia udah ada idling stopnya. Tombolnya di sini sebelah kanan. Jadi kalau kalian ngerasa pas lagi macet-macetan, aduh kayak males banget nih motor nyala terus gitu, panas ya kan, ya udah dinyalain aja idling stopnya, ntar pas kalian lagi mau jalan lagi tinggal gas, motor langsung jalan gitu. Tampilan dari dashboardnya ini menurut gua yang unik banget. Jadi warnanya bukan doff sebenarnya, ini lebih kayak ke satin. Jadi doffnya itu masih yang mengkilap, warnanya semi grey atau abu-abu gitu. Terus nih di karpetnya ini udah dapet nih bawaannya, jadi kayak stainless gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai sepatu, kalian takut karpetnya kotor, ini nggak usah takut karena udah dialasin sama si karpetnya ini. Ini kalau nggak salah yang Prestige ini udah dapet bawaannya deh dari sana. Udah, yang bedain lagi dari Scoopy yang lain atau yang seri-seri sebelumnya, emblemnya ini juga beda. Nanti mungkin dibantu sama Bang Radit buat bagian sinematik. Terus nih, ciri khasnya motor-motor sekarang tuh joknya udah bukan lagi hitam monoton, tapi dibikin selaras sama warna bodinya. Kalau kalian beli yang Prestige Black ini, kalian dapat kulit jok warna coklat. Jadi ngikutin semi-semi dari warna peleknya itu. Unik sih. Ini kalau misalkan kalian beli di luar mungkin bisa sampai 100-200 ribu, 150 sampai 200 ribu. Lumayan bedanya. Lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini buntutnya sumpah deh, kalau kalian emang ngikutin banget Scoopy dari awal sampai yang sekarang, kalau kalian lihat buntut belakang ini udah pasti kalian udah notice ini Honda Scoopy gitu. Tapi memang apa ya, sangat disayangkan atau mungkin Honda punya planning lain. Honda Scoopy yang dari tahun pertama sampai yang sekarang, sayangnya lampu ini dia belum LED dan lampu sennya juga masih yang pakai bolam. Ini juga masih yang bolam, jadi kelihatannya kayak LED tapi aslinya di balik mika ini dia masih bolam. Terus bentuk knalpot, nah ini bentuk knalpotnya lebih kecil dibandingkan Scoopy yang sebelumnya. Ini menurut gua bentuk knalpot kayak gini itu mirip banget sama Honda Genio. Jadi bentuk-bentukannya dia bukan lagi tipikal yang apa ya, motor-motor sekarang kan rata-rata tipikalnya knalpotnya pasti gede-gede gitu kan, kayak Honda DV gede, Vario juga termasuk. Jadi emang ngikutin proporsional dari bentuk bodi motornya ya. Makanya yang sekarang di Honda Scoopy yang baru ini dia lebih kecil, lebih minimalis. Dan kalau gue lihat emang secara dimensi keseluruhan motor ini lebih ramping. Yes, motor ini lebih ramping. Jadi emang apa ya, buat teman-teman yang pengen jalan-jalan santai sama pacarnya, sama gebetan, motor ini tuh cocok banget karena romantis gitu. Bahkan gue pernah dikasih tahu tips sama Bang Radit, kalau emang mau PDKT mending pakai motor yang kecil-kecil kayak gini guys. Jadi lebih so sweet gitu. Dan itu terbukti Bang Radit dapat sekarang. Mungkin gue harus beli motor kayak gini gitu kali ya. Nih dia nyengir-nyengir di belakang. Apa gue harus beli motor kecil kayak gini dulu ya biar dapat ya. Kalau pakai motor gue sekarang kayaknya kan tinggi banget gitu ya. Jadi cewek mungkin bete duluan kali ya. Kayak emang harus beli yang so sweet, yang kecil-kecil gini, yang motornya nggak terlalu agresif, yang buat jalan di dalam kota atau jalan-jalan santai sore itu masih enak, masih bisa santai, masih bisa nikmatin perjalanan. Karena momen-momen sweet dan emang lu bisa dapetin feel ketika lu deket PDKT sama cewek tuh ya pas di jalan. Bener nggak Bang Radit? Ya udah, kita move ke bagian, oh satu lagi sorry, di bagian sini ada laci ya, di bagian kiri sini ada laci dan dia juga ada port buat ngecas, port USB, dan ini tinggal langsung colok aja pakai USB HP kalian, kabel USB. Jadi nggak usah beli lagi adaptor, langsung colok, motornya nyala, kalian perjalanan jauh aman. Gitu sih. Apa lagi ya dari motor ini? Nah, kita move ke bagian dalam. Jadi kalau misalkan kalian bertanya-tanya, Bang, kira-kira berapa sih kapasitas dari bagasinya Honda Scoopy yang terbaru ini? Setelah gue searching, untuk bagasinya Honda Scoopy yang tahun 2022 ini kapasitasnya adalah kurang lebih sekitar 14,2 atau 5 liter. Itu mungkin sekitar jas hujan, terus apa ya, kayak tools kalian atau mungkin barang-barang kalian yang emang
bisa dilipat dan emang takut kehujanan, bisa ditaruh di bagasi ini. Dan kalau tadi gue udah ngomong-ngomong sama Bang Radit, apa sih kira-kira helm yang bisa masuk ke bagasi Honda Scoopy yang tahun 2022 ini? Kalau dari helm yang sudah beredar, mungkin yang bisa masuk adalah helm-helm retro. Contoh kayak helm Carglass, terus ada JPX, ada JP New Biggie. Pokoknya helm-helm bogo yang tanpa kaca itu harusnya bisa masuk ke sini. Karena menurut gua yang pas dan muat di bagasi dengan bentuk dan lebar yang ini itu cuma helm-helm itu aja dan helm bawaan dari Honda Scoopy yang bisa masuk. Sisanya gue kurang yakin sih sebenarnya. Dan kalau kapasitas bensin, ini kapasitasnya kurang lebih 4,2 liter. Jadi kalau misalkan consumption kalian kurang lebih 1 liter itu 40 kilo. Kalau misalkan 4 liter kalian isi full tank, mungkin sekitar 4 kali 40 160 kiloan lah, hitungannya kurang lebih seperti itu. Kalau dengan jarak tempuh gua kurang lebih 10 kilo, kalau 160 mungkin bisa sampai 10 hari lah ya kalau gua isi full to full gitu. Ya udah, tinggal bagian posisi riding. Kalau untuk badan gua yang tingginya 170 dan berat badan gua kurang lebih 80 sampai 85, kurang lebih tampilannya seperti ini kalau posisi berkendara Honda Scoopy ini ya. Jadi dibilang santai banget, dibilang ergonomis banget. Tebal joknya sama posisi kaki gua, lekukannya itu pas, nggak yang terlalu pendek, nggak yang over, cocok banget sama proporsional ya. Terus posisi tangan tuh bener-bener di gas tuh enak banget. Makanya gue nggak heran kalau Bang Radit lagi ngedet jalan jauh tuh pasti dia pakai Scoopy. Nggak heran gue. Ternyata emang seenak ini gitu. Dan kalau duduk di posisi belakang, wah posisi belakang lebih enak lagi sih. Pantes cewek lu betah ya. Jadi tips guys dari Bang Radit, beli motor kayak begini buat gebetan. Buat gebetan. Berarti udah bukan masanya lagi pakai Aerox, pakai Vario ya, pakai Gideon udah paling bener ya. Enak banget sumpah. Nih buat kalian nganterin orang tua kalian ke pasar atau buat bawa belanjaan, dari bagasi yang gede terus di sini udah ada buat naruh barang pun itu udah cukup banget sih. Dan emang kalau buat orang tua emang motor-motor kayak gini sih ibaratnya kalau mau boncengin orang tua. Jadi nggak terlalu tinggi banget posisinya, enak banget. Ya udah, paling kayak gitu aja review singkat gua tentang si Honda Scoopy tahun 2022 ini. Semoga nambah referensi dan semoga tidak ada informasi yang kelewat seputar Honda Scoopy ini. Mungkin tadi satu tambahannya kalau misalkan bagian stop kontaknya ya, kuncinya. Jadi ini keyless dan bentuknya pada umumnya aja sih keyless. Ini tombol seatnya di sini. Terus oh iya, nih gue baru lihat di TikTok loh. Jadi kalau misalkan apa ya, kunci atau aki kalian dicabut terus lupa dibawa gitu kan, ibarat ini kan keyless. Ini ternyata di sini ada bukaan buat ngebuka jok. Jadi buat masang akinya. Nih gue baru tahu nih. Ini kayaknya Yamaha harus ngikutin deh. Nih Yamaha harus ngikutin karena Aerox kalau pas keyless akinya dicas biji mana ya? Kagak bisa buka bagasi ntar. Jadi paling gitu aja untuk konten hari ini. Semoga nambah referensi. Baik lagi ke kalian, penilaian itu dari gua pure, nggak ada buat maksud menjelekan atau bagaimana. Ini pure first impression, review singkat dari gua sebagai penikmat orang umum aja. Oke, gitu aja. Gua Bang Semi. See you next video. Bye bye. Sekali lagi thank you Bang Radit.